بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تسرى لصدري تيسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام أحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم من أولياء كلهم به وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر في حقه وشر لي بشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah.
Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, pengajian mingguan kita, tepatnya pada malam ini tanggal 21 April 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi. Pelajaran hari ini yaitu yang pertama, yaitu kitab fikih. Sebelum puasa atau sebelum Ramadan dibahas di dalam masalah fil haid wan nifas, ya, di dalam haid dan nifas, yang alhamdulillah sudah dibahas. Haid itu apa, nifas itu apa, kemudian sedikitnya nifas, sedikitnya haid, umumnya haid, paling banyaknya haid, juga nifas sudah dibahas, ya, hitungannya yang kita udah belajar. Yang kadang-kadang perempuan mungkin satu hari haidnya cuma sejam, kemudian hari kedua, hari ketiga sampai 14 hari misalnya, dengan hitungan yang nggak biasa. Nanti dilihat tuh, udah kan ya, waktu itu pakai diagram. Kalau hitungannya selama belum sampai 15 hari, misalnya 10 hari haidnya ada yang sejam dalam satu hari, ada yang 2 jam. Nah, nanti dihitung tuh, lebih gak dari 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam, maka hitungannya itu haid, ya, karena haid itu minimal 1 hari 1 malam, ya, paham tuh ya, 1 hari 1 malam, artinya 24 jam. Udah dibahas, ya, nggak diulang lagi. Sampai di akhir, yaitu bagaimana kalau perempuan yang keluar darahnya di luar bulan haid atau melebihi dari kebanyakan, artinya paling lamanya haid perempuan ada 15 hari dengan malamnya. Misalnya ada perempuan udah 17 hari, 16 hari, 17, 18 masih keluar darah. Nifas begitu juga, paling lama 60 hari, 6 hari 61, 62 masih keluar darah. Maka itu bukan lagi darah haid atau darah nifas, tapi istihadah. Perlu periksa ke dokter. Karena itu nggak lazim bagi seorang perempuan yang biasa keluar darah haid. Tapi ini bukan lagi dikatakan darah haid.
Yang sebagiannya waktu 15 hari dia nggak usah kodok, dia punya sholat karena memang darah haid. Tapi yang bukan darah haid, maka hukumnya tetap wajib sholat. Gak bisa alasan, gue masih keluar darah, nggak sholat. Iya, kalau itu haid. Tapi kalau bukan darah haid, maka hukumnya wajib sholat. Walaupun keluar darah, tetap waktunya sholat, sholat. Nah, makanya harus tahu perempuan. Jangan sampai dia nggak tahu, nggak bisa membedakan apakah itu yang keluar darah haid atau tidak. Udah dibahas itu. Nah, langkah-langkah yang diambil buat, ya terakhir itu kan ya, ada catatannya kan? Ya, kalau ngaji emang dicatat. Ngaji yang nyatet, maksudnya Anda dapat, inti dapat. Ya, kalau nggak dicatat manusia lemah. Kita kan standar kitab, kita udah nerangin orang nih. Bisa kita lupa. Tapi dengan adanya kitab, ingat lagi. Ya manusia lemah. Ya manusia lemah. Imam Syafi'i dulu tuh nyatet. Dicatat. Sampai beliau mau tidur aja susah. Di tempat tidur beliau. Ya, karena kebanyakan catatan beliau. Sehingga beliau banyak menghafal. Ya, padahal beliau hafalannya kuat, luar biasa. Ya, nah beliau mengatakan al ilmu fis sudur laisa fis sutur. Ilmu itu adanya di dada, bukan di buku, bukan di catatan. Ya benar. Ya beliau mengatakan gitu supaya dihafal di dada. Tapi kita di zaman di akhir, ya mungkin bisa masih hafal, tapi banyak yang nggak dicatat akhirnya lupa. Kalau dicatat tuh kita ingat lagi, maksudnya gitu. Perlu dihafal. Cuma kadang-kadang kelamaan lupa. Jangankan bacaan aja suka begitu. Ya, kalau nggak dibiasakan, apalagi catatan-catatan perlu. Nah, ngaji yang pakai nyatet itu yang sepi, ya. Tapi kalau yang nguping lumayan banyak, apalagi tablik-tablik doang banyak deh. Ya, tapi nggak bicara dasar-dasar agama yang menjadi sahnya dalam ibadahnya dia. Nah, itu setan godanya makanya berat. Berat. Di mana aja ada pengajian yang menceritakan, yang menjelaskan dasar-dasar agama, ya amar ma'ruf nahi mungkar, halal haram. Nah, apalagi dengan dicatat seperti pelajar ilmu begini, wah sulit dimanapun, begitu keadaan. Ya. Baik, ya kalau masih ya dicatat. Kalau yang udah nyatet diingetin nih. Langkah yang diambil bagi perempuan yang mustahadah jika dia ingin sholat, karena hukumnya tetap wajib sholat, karena yang darah keluar itu bukan lagi darah haid, bukan lagi darah nifas. Begitu juga laki-laki, mungkin juga perempuan, tapi kebanyakan laki-laki klepnya udah rusak. Ya, sebabnya bisa jadi klep rusak karena kebanyakan nahan kencing. Karena nahan kencing nggak boleh, Islam nggak ngajarin nahan kencing, nahan kentut aja jangan. Paham nih? Ya, ente mau kentut. Nanti lihat posisinya, kalau lagi sholat ya tahan, udah sholat. Tapi kalau belum sholat masih bisa kentut, ntar ambil lagi wudhu. Ya, jangan ditahan, kecuali dalam proses inti lagi sholat. Gitu. Sebab ketika inti belum sholat nahan kentut, ntar aja kita udah ngerasain. Ketika sholat tetap lebek, konsentrasinya hilang. Mau buang air kecil dulu. Mau buang air besar apalagi, coba deh keringet dingin, iya kan? Iya, tanggung. Kita praktekin semua, emang nggak jadi konsentrasi. Makanya Islam suruh, kecuali waktu sudah mepet. Kalau gue buang air, habis nih zuhur nih. Ya mungkin nanti pulang dari mana. Nah, makanya kalau luas waktu, kita buang air dulu. Nah, itu. Nah, sekarang kita lagi bicara laki-laki yang sulusul bul. Yaitu yang klepnya udah rusak. Jadi bentar-bentar netes. Nggak bisa nahan deh. Nah, itu yang keluar kan najis. Perempuan yang di luar haid namanya istihadah. Itu kalau keluar hukumnya najis. Sedangkan hukumnya wajib sholat. Sedangkan sholat nggak boleh bawa najis. Jadi persoalan. Jadi masalah ini. Nah, Islam ekonomi fikih memberikan solusi. Karena ini jadi rawan masalah. Maka ada solusinya. Nah, baik. Bagaimana solusinya? Nah, beda sama kita sholat. Kalau kita mau sholat nih ngambil wudhu dari belum masuk waktu jadi. Tapi bagi istihadah nggak bisa begitu. Ya. Langkah-langkahnya yang pertama apa? Yajibu alaiha an tatahhara minan najasah adam au ghairihi. Langkah pertama bagi perempuan yang mustahadah atau yang
keluar darahnya di luar haid ketika dia ingin sholat. Pertama adalah wajib dia membersihkan najisnya. Karena darah itu hukumnya najis. Maka wajib. Tuh. Makanya hukumnya wajib. Bukan sunnah. Wajib. Harus dibersihkan najisnya, darahnya. Yang kedua, yajibu alaiha hashfu fi mawdi'i khurujid dam bikutnin aw nahwi idza kanat illa idza kanat tata'adza aw kanat shaimah. Yang kedua langkahnya adalah dia wajib menutup atau menambal tempat keluarnya darah. Yang pertama Pak, bersihin dulu darahnya, tempat najisnya. Di mana keluarnya kelamin tuh, di situ dia bersihin. Habis dibersihin, udah bersih, tentunya dengan air yang suci mensucikan. Nggak boleh sembarangan. Nggak dibahas lagi, itu langkah pertama, makanya kenal dulu masalah air. Kalau main nyendok-nyendok sembarangan air tuh airnya mustakmal, kagak sah, nggak keangkat. Makanya wajib pertama kita belajar dulu masalah air. Kalau udah kenal air udah enak. Ya, air mesti banyak, mesti dikit nggak jadi masalah. Yang penting dia tahu air suci mensucikan. Nah, bersihin tuh. Udah bersih dari najis, kemudian wajib ditutup tempat keluarnya darah. Wajib tutup tempat keluarnya darah. Dengan apa? Bikutnin au nahwi, dengan kapas atau semacam kapas. Ya banyak ya. Bisa disumpel, bahasanya disumpel. Ya, ini tempatnya dulu nih yang disumpel. Ya, kemaluan itu disumpel pakai kapas atau semacam kapas, kain-kainan, perban, pembalut nanti yang kedua. Ya, itu dulu pakai apa? Semacam kapas. Ingat, illa idza kanat tata'adza. Nggak usah kecuali itu artinya nggak usah ditambel. Ini pertama tambel dulu nih, bukan ditutup pakai pembalut belum. Ditambal tempat keluarnya darah. Kan tadi udah dibersihin. Itu kemaluan perempuannya. Masa cungguannya praktekin sih? Kan nggak usah. Ente paham. Ya, perempuan umumnya udah paham deh. Bersihin tuh kelaminnya dari darah. Karena kan mustahadoh. Udah selesai, ambil kapas yang bersih. Tentu kapasnya suci. Jangan kapasnya bekas darah lagi. Nggak boleh. Kapas bersih. Kan ini udah bersih nih. Tambal tuh, masukin. Masukin. Sumpel, bahasanya sumpel. Masih nggak paham dong bahasa sumpel? Sumpel, pakai kapas. Ya, pakai kapas atau semacamnya. Mungkin kita nggak ketemu kapas, bisa yang lainnya, perban dan sebagainya. Tambal. Udah ditambal begitu, ya. Ingat, ini ada persyaratan. Illa idza kanat tata'adza au kanat shaimah. Kecuali kalau itu jadi menyakitkan. Nah, mungkin ada yang bisa lecet atau apa kalau begitu sakit, menyakitkan. Jangan, Islam nggak ngajarin sama nyakitin. Atau sebaliknya, lagi puasa. Ingat, ini darah bukan darah haid. Kalau darah haid nggak boleh puasa. Ini kan bukan haid. Wajib sholat berarti wajib lagi puasa. Jangan disumpel, masuk sesuatu dalam kemaluan, depan atau belakang, sesuatu yang terbuka. Dimasukin disumpel ke dalam, batal. Paham nggak ya? Karena udah masuk batas batin, bukan zahir lagi. Karena kan disumpel, berarti bukan di luarnya, agak ke dalam. Kalau ke dalam, batal. Nah ini perhatian buat inti juga yang cebok. Contoh kan tuh. Cebok jarinya masuk ke dalam, sama aja kayak nyumpel kan? Nah, depan atau belakang. Hati-hati tuh, makanya yang lagi puasa, ngerti. Jadi cebok gimana? Ya cebok seperti biasa. Kan yang najis kalau di luar, kalau di dalam, kagak ijan dikodek-kodek. Paham ya bahasanya dikodek-kodek, tahu dikobok-kobok ke dalam. Oh bersih banget. Ya kalau di dalam kagak darah, inti ada darah di dalam. Ada di usus, najis gak? Dalam kok kagak bawa najis, kagak sah-sah sholat Islam enak. Kalau bukan lagi bulan puasa, ya terserah deh. Tapi kalau lagi puasa, jangan kudu yang di luarnya aja, yang di dalam jangan ini, keyakinan aja udah bersih. Jangan akhirnya was-was mau masukin dalam, batal. Karena masuk sesuatu. Nah begitu ya. Jadi kalau bukan lagi puasa atau tidak menyakitkan, maka sumpel. Oke.
Au kanat shaimah atau dia puasa. Li'anna dzalika yuftiruha tuh karena sesungguhnya itu membatalkan puasa. Yajibu 'alaiha ta'sid. Nah, kemudian setelah disumpel beda baru nih. Ya, disumpel jadi artinya boleh wajib disumpel kecuali kalau sedang puasa atau menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan puasa nggak usah diapain, nggak usah disumpel, tapi cukup diapain? Yajibu 'alaiha ta'sid, dibalut. Nah, paham boleh pakai pembalut atau semacamnya. Dibalut ya, diplester tuh bahasanya. Ya, tentu plester kan bahasa semen. Ya, diplester maksudnya dibalut. Sekarang udah ada alat pembalut. Ya, in lam yakfil hasyu. Kalau memang tidak mencukupi dengan cuma disumpel. Tapi kalau disumpel nih gede banyak dan bukan bulan puasa cukup ya nggak usah. Tapi lebih sempurna lagi kalau membalut lagi nggak apa-apa. Jadi habis dibersihin, sumpel pakai pembalut. Disumpel ini ingat bukan lagi puasa, dia lagi puasa atau dia menyakitkan. Ini mungkin karena ada yang apa lecet dan sebagainya. Ya kan kemungkinan yang namanya luka itu kan bukannya head. Kalau head itu alami, bukan ada luka, emang head. Kalau ini darah bukan darah head, berarti ada yang luka. Lukanya dia nggak lihat. Mungkin itu. Paham tuh di situ? Nah, udah selesai begitu, dari bersihin, sumpel, tambel, pakai celana dalam langsung kan? Ya kalau pakai celana dalam jatuh gitu. Atau semacam pempes ya. Macam-macam sekarang ya. Pempes yang begitu ada tuh. Nah, udah selesai. Ngapain setelah itu? Yajibu 'alal mubadarah ba'da dzalika bil wudu. Nah, segera cepet langsung wudu. Langsung wudu. Tapi ingat syaratnya adalah ba'da dukhulil waqt, setelah masuk waktu. Makanya paling enak ngerjainnya udah masuk waktu azan. Apalagi perempuan kan nggak wajib berjamaah ke masjid. Di rumah di sembahyang. Ya, wa azan nih, masuk waktu kan? Nah, udah kerjain, bersihin udah najisnya, ambil kapas sumpel, pakai pembalut, kemudian segera wudu, ya udah pakai celana gitu karena adabnya kita jangan telanjang. Adabnya jangan pakai celana dalam dah. Ya, udah ini kan udah pakai celana tuh pakai rok. Nah, kemudian segera apa? Berwudu, ya. Ingat ini adabnya aja. Ya, bukan wajib. Di sini yang wajib bersegera untuk wudu. Syaratnya apa? Masuk waktu. Dan juga yang kedua mualah. Berlangsung. Apa namanya? Mualah berlangsung terus. Artinya nggak boleh berhenti. Berkesinambungan tuh bahasanya. Masalahnya pakai bahasa Indonesia yang baik, lu paham nggak? Berkesinambungan artinya nggak boleh putus. Ya, karena wudhu aslinya sunnahnya berkesinambungan. Tapi kalau nggak berkesinambungan boleh aja. Ya, gitu. Kalau kamu nih ngambil wudhu di rumah cuma sampai muka. Gedek lihat bini nggak bikinin kopi. Aku beliin ke masjid deh. Sampai muka di jalan. Tinggal nerusin yang sisanya, nggak apa-apa. Air habis nggak jadi masalah. Wudhu tuh nggak wajib kesinambungan. Ya, tapi lebih bagusnya sunnahnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau bagi orang yang ini nih keadaannya harus bersinambungan tuh. Tadi syaratnya sartuhu tuh ya. Syaratnya an yakuna ba'da dukhulil waqt wal muwalatu fih. Syaratnya adalah harus masuk waktu dan berkesinambungan. Jadi kita awal lagi suci, bersihin kelaminnya daripada najis karena itu bukan darah haid, darah penyakit atau darah di luar haid, najis, bersihin, udah selesai bersihin, tambel, balut, kayak celana, ambil wudu, ingat masuk waktu, udah selesai, yajibu 'alal mubadarah ila sholat. Segera langsung sholat. Tuh, jangan pakai bikin kopi dulu. Dia perempuan demen ngopi, kalau tinggal pusing belum ngopi, dibikin kopi dulu kelamaan. Takutnya darahnya keluar lagi. Tapi ketika udah sholat keluar darah, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Bahkan itu sembahyang misalnya berjamaah dapatnya di luar. Dikencingin sama kalong lagi lewat. Paham nggak? Udah sholat tetap. Tuh enaknya. Salam udah selesai, ya ganti. Wajib. Yang tadi kencingin tadi.
Ya, itu. Sampai jangan pakai mereksa udah lagi sholat. Nah, sholat begitu juga kayaknya kayak keluar. Akhirnya dibuka media dibatalin ya keluar akhirnya satu batal, kedua bersihin lagi. Paham ya? Gitu. Udah ini kan udah awalnya udah bersih selesai, segera ambil wudhu, segera langsung mubadaroh ilah sholat langsung. Fala yajuzu ta'khiru, enggak boleh akhirin tar-taran, langsung segera. Tuh. Illa kecuali idza kana ta'khiru lil maslahah sholat, kecuali jika adalah dia mengakhirkan karena masalah sholat, maslahah. Ya, di dalam maslahah itu udah jadi bahasa Indonesia, maslahat. Emang yang ada urusan sama sholat. Seperti apa? Ka ijabat muadzin, seperti menjawab. Kebetulan azannya lama lagi belum kelar. Ya. Kemudian apa lagi? Wa nafilah qabliyah, seperti dia melakukan sholat sunnah qabliyah. Wa intizari jamaah, juga menunggu berjamaah. Ini kalau laki nih yang sul-sulbol nih, mau sholat, berjamaah, nungguin imam dulu. Nggak jadi masalah. Tapi kalau perempuan kan di rumah, nggak usah pakai berjamaah, nggak usah pakai ada yang lain-lain. Apalagi udah masuk waktu, azan udah kelar, tungguin dulu. Jadi lebih enak, lebih cepat. Selesai, langsung keluar, sejadah udah disiapin semua, langsung sholat. Ya, jangan pakai lagi begitu, lagi masak sayur. Ntar lagi mana sayur belum matang belum, dinungguin dulu. Ya, nah itulah ya urutan-urutan yang sudah kita belajar. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita nggak dapat hal-hal begini, tapi kita pelajarin dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti sesuatu ilmu yang kita dapat kita nggak amalin, kemudian nggak ada pahala. Dapat tetap. Karena nggak semua ilmu harus kita amalkan. Sholat, ilmunya kita belajar, kita amalkan, itu wajib. Tapi ada ilmu, ini head. Emang kita laki-laki head? Enggak istihadah apalagi. Kapan istihadah headnya enggak. Tapi kita dapat pahala enggak? Dapat. Sampai kapan? Sampai kita mati, sampai limpahan rahmat terus di dalam kubur kita. Tuh, keberuntungan orang yang nuntut ilmu. Apalagi inti ajarin orang. Terutama anak-anak kita. Tuh, alif ba ta kita ajarin anak kita bisa baca nih. Nih aneh begini nih, ke Umi aneh ngajarin aneh kenal huruf alif ba ta. Nih aneh mau belajar ame kiai mana kayak, ame habib mana kayak, ame wali mana kayak, aneh udah bisa baca kitab kayak. Tetap aja yang pertama dapat limpahan rahmat siapa? Umi aneh. Umi aneh kan pertama yang kenalin. Makanya inti jadi orang tua, jadi bapak, jadi ibu apalagi, kalau bisa sebelum setoran orang, anak inti kenal alif ba ta dulu dari ibu. Kecuali anaknya emang susah nih diajarin, kaburan mulu, ya udah serahin deh sama guru-guru agama. Ya, nanti selebihnya. Tapi dasarkan masa kata ibunya ya, gue alif aja kagak bisa. Ya udah kasih ke orang lain. Emak bapaknya juga belajar juga alif ba ta. Ini anak doang disetor alif ba ta belajar, emaknya nggak belajar, jangan. Ya nggak apa-apa. Kan yang penting anak gue dapat bisa nih. Nanti gue dapat pahalanya juga. Iya, yang dapat pahala no guru alif ba ta, emaknya sih kagak dapat nyetoran doang. Kalau yang emaknya perhatian. Sekarang kan kebanyakan enggak, maka setan pinter. Hal urusan yang nggak jadi agama dianterin sama bapaknya. Nggak jadi pahala. Tapi yang jadi pahala buat mak bapaknya diusahakan untuk sibuk. Makanya sekolah-sekolah agama jarang mak bapaknya nganterin anaknya tuh disetor. Jadi akhirnya guru-guru agama alif ba ta aja yang dapat pahala. Mak bapaknya nggak dapat, karena nggak terlibat. Udah nggak ngajarin, nggak peduli lagi. Tuh setan punya kerja begitu. Paham ya? Nah kita jangan begitu. Walaupun kita nggak bisa ngedidik, masih nyetor ke guru agama, kita dapat tuh terlibat di situ, paham ya, atas anak kita, apalagi anak kita bisa macam-macam. Nah kita yang nggak bisa, kita belajar juga. Kenapa? Ya anak dapat ke ente, tapi ente nggak bisa berbakti untuk kepada ibu bapak ente. Ibu bapak ente dikubur sampai sekarang meninggal, nggak dapat limpahan rahmat, nggak dapat pahala yang begitu banyak dari Allah Taala. Kenapa? Karena anaknya kagak mau belajar. Bukan dari kecil nih kita yang udah gede mau belajar nih, bapak ibu kita dapat. Paham ya? Ada satu cerita, ini cerita karena Gus Baha ceritanya di forum gitu, maksudnya di luar YouTube, ya. Jadi kan umum, ya tinggal lihat. Ini cuma nerusin aja. Ya. Jadinya beliau dapat cerita dari kakeknya apa dari Mbah Mun gitu, dari gurunya. Jadi ada suatu orang kiai, alim, punya pesantren, pondok pesantren besar. Contoh kayak misalnya aneh gitu, besar. Ya, ini kiai muridnya banyak.
Suatu hari bapaknya datang. Suatu hari bapaknya datang nengokin anaknya yang punya pesantren kiai. Ya bapaknya udah aki-aki. Dia kencing diri di samping musola. Paham ya? Kencing di samping musola. Ini yang takzim murid-muridnya udah bisa bilang apa ya? Wah, majzub ini, jazab ini, wali jazab aneh. Ya, horikul ada, keluar dari kebiasaan. Kencing diri, ya kan? Tapi padahal itu kerjaan orang bodoh. Kencing diri di samping musola lagi. Paham ya? Tapi karena suudzon anaknya orang alim, masa bapaknya nggak alim? Maka ada yang beranikan diri untuk bertanya, ya, sama seseorang gitu, ya. Maka apakah nih bapaknya bodoh, ya, sehingga mengerjakan yang demikian? Apa jawab ini kiai, ya? Enggak, bapakku bukan orang bodoh katanya. Ya, bapaknya bukan orang bodoh. Kenapa? Karena anaknya aja bisa alim karena bapaknya sekolah ini, yang bodoh mbahmu katanya. jadi nih anak nanya gitu. Yang bodoh bukan bapak kamu pinter. Kenapa? Karena bapak masukin kamu ke sekolah. Yang bodoh mbahmu. Paham nggak? Yang bodoh kakeknya gue begini karena kakek gue. Paham nggak? Tapi kalau kita mau belajar, semua akhir dapat terlibat. Tuh. Tapi yang nggak diajarin ya nggak dapat ke atas. Makanya nih, maksud ini bapak ibu yang nyetorin anaknya biar belajar. Kalau nggak peduli ini nggak disitara. Kalau nggak peduli nih anak jalan sendiri, emak bapak nggak terlibat dalam urusan hal pahala dari Allah. Tapi kalau dia terlibat dalam arti terlibat, dia memang nggak bisa ngedidik alibata, tapi disetor anaknya kiai, ustadz, anak-anaknya ajarin nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Ibu bapak nggak bisa apa-apaan, cuma dia terlibat setorin, mau di madrasah, mau di mana aja deh pokoknya. Maka emak bapaknya terlibat dalam urusan pahala, walaupun besar guru itu pahalanya. Paham ya? Nah intinya belajar. Kalau inti nggak belajar, ngaku udah bodoh, bapak emak inti nggak dapat apa-apa. Makanya belajar biar emak bapak kita dapat pahala lagi. Ya biar jangan terputus. Ya. Kalau kita udah meninggal udah terputus, emak bapak kita yang nggak belajar. Yang nggak belajar sama sekali, kita belajar, emak bapak kita dapat. Tapi emak bapak kita kan udah meninggal dunia. Paham ya? Udah meninggal dunia, dapat dari kita yang belajar. Tapi emak bapak kita nggak bisa buat ngasih ke kakeknya lagi. Kenapa? Karena terputus. Emak bapak kita kan dulu nggak ngerti apa-apaan, bukan dari bapaknya. Karena bapaknya nggak didik misal, begitu, paham ya? Gitu. Makanya hebat ulama-ulama tuh yang udah unik. Siapa yang pertama sumbernya? Baginda Nabi Muhammad SAW. Iman nggak limpahan pahala. Teruskan ke bawah. Kiai-kiai kita yang udah ratusan tahun terus nggak nyambung. Ya, kita kalau urusan dunia MLM mau jadi cari-cari biar jadi duit. Yang pahala lo nggak mau pada. Ya, gitu banyakin. Nah, tadi baca kitab pagi tuh, siapa menunjukkan satu kebaikan maka seperti yang bajakan, walaupun dia belum datang ke sono, nah di pengajian malam Rebu udah dapat pahala dia tuh orang yang hadir dari dia. Apalagi dia hadir, dia nggak hadir udah dapat pahala. Sebaliknya, kebanyakan kita nunjukin yang jelek-jelek, nggak sadar di medsos-medsos, orang pada datang pada tempat maksiat, tapi nggak jadi dosa. Walaupun dia nggak melakukan maksiat itu, tapi nunjukin tempat maksiat. Sebaliknya tempat kebaikan begitu. Nah, sudah tuh ya. Jadi urusan tadi masalah haid kita udah dapat. Masuk kepada apa tuh? Alladzi yahrumu bil haid wan nifas. Hal yang haram ketika haid dan nifas. Nah, ini yang kita akan bahas ya. Udah? Alladzi yahrumu bil haid wan nifas. Yang haram dengan haid dan nifas. Belum dicatat kan? Ya. Yang pertama, yahrumu bil haid wan nifas at-tawaf. Yang pertama adalah tawaf. Ya. Yang pertama adalah tawaf. Kenapa tawaf? Karena
Li'annahu bimanzilatis sholah. Karena kedudukannya sama seperti sholat. Wah, baik tawafnya sunnah maupun tawaf wajib. Tawaf ada yang sunnah, ada yang wajib. Ya, nanti kalau inti haji itu ada tawaf wajib. Nah, ada tawaf yang sunnah. Semacam kita masuk Masjidil Haram. Sunnahnya bukan tahiyatil masjid. Ke masjid sunnah salat tahiyat masjid. Tapi kalau ke Masjidil Haram itu lebih afdolnya tawaf 7 kali. Nabi dari mana-mana waktu di kota Mekah nih, dari mana-mana masuk beliau tawaf. Sekalipun beliau pakai kuda atau pakai onta. Ya, karena seperti sholat tahiyat masjid. Tapi enaknya apa? Sambil pakai tawaf, pakai kuda. Nah, makanya kalau yang kurang sehat, dia pakai kursi roda. Sekarang ada kayak mobil-mobilan. Bahkan nggak bawa. 5-6 orang bawa gitu. Kayak di sini apa namanya itu yang panjang? Ya odong-odong. Iya, nggak apa-apa. Ya, emang dimudahkan kok. Cuma itu yang sehat-sehat, ya sekarang olahraga. Jangan pakai pakai gituan, jangan. Ya. Ya. Wah, luar biasa. Nah, itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi bagi yang sedang haid dan nifas, haram hukumnya dia tawaf. Yang kedua, sholat. Yang kedua, sholat. Fardhon wa naflan. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat. Ada yang semacam sholat. Ada 4 nih. Yang kedudukannya seperti sholat, wajib ada hadas besar, nggak boleh ada hadas besar, apalagi hadas besar. Hadas kecil nggak boleh, apalagi hadas besar, ya. Jadi ini pahamin nih, ini kan head ini hadas apa? Besar ini. Jadi kalau kecil aja nggak boleh, lagi ada besar. Yang kecil kan udah kita belajar tuh, wudhu. Inti kentut, nggak ada wudhu, hadas kecil. Ya, nyentuh Al-Quran boleh nggak? Nggak boleh, apalagi hadas besar. Tapi kalau hadas kecil baca Quran, boleh. Tapi hadas besar, nggak boleh. Nggak boleh baca Quran. Iya kalau niatnya nggak baca. Tapi kalau niatnya tahasun, jaga diri, boleh. Itu mau tidur. Nabi ajarin baca apa? Ayat kursi. Baca ayat kursi. Boleh nggak? Boleh. Tujuannya bukan baca Quran. Tujuannya, tuh perempuan yang haid, kan lagi begitu. Kapan bersihnya? Kan nungguin dulu 7 hari. Kalau inti ada hadas besar, tinggal mandi, tinggal bacaan. Kalau perempuan, mandi sah gak? Enggak, masih haid. 7 hari jadi nggak ngapa-ngapain. Nggak ada baca-bacaan. Sedang udah. Kalau lakinya dilihat setan, marah-marah mulu. Mau tidur baca apa? Kursi baca yang udah diajarin Nabi. Baca ratib. Baca ratib. Ratib dalamnya ada ayat-ayat Quran. Tapi niatnya baca ratib. Penjagaan diri. Minta kepada Allah. Paham ya? Jadi jangan diajarin sama yang kagak ngerti. Sama sekali tinggalin semua. Jangan, nggak begitu. Ada yang kelebihan, boleh masuk masjid, di dalam masjid. Ya, nanti kita akan bahas nih. Ini kita bahas dulu masalah sholat. Sudah ya? Pertama apa? Tawaf. Yang kedua, sholat. Yang semacam sholat ada 4. Yang wajib maksudnya harus ada wudhu. Nggak boleh ada hadas kecil, apalagi hadas besar. Jadi nggak boleh dilakukan nih. Ada 4. Selain sholat. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya. Nggak boleh. Inti pasti pemahamannya sujud tilawah kalau lagi sholat emang ada sujud tilawah. Emang di luar sholat ada sujud tilawah? Ada. Nah, udah diajarin, nanti kita akan masuk lagi di dalam sholat ya. Waktu kita lagi bahas masalah sholat tuh 2 tahun yang lalu kita udah pernah bahas. Ya, sujud tilawah tuh kita lagi sholatnya. Allahu Akbar. Baca Iqra. Bismillah. Terakhir kan ada wasjud waqtarib. Itu sunnah. Kalau nggak sujud nggak apa-apa ya. Boleh ya. Gue nggak bisa. Belum tahu dah. Udah ruku aja boleh. Tapi sunnahnya karena ada perintah sujud tilawah. Ada berapa tempat tuh? Apalin. Nah, selain di sholat bisa lagi baca Quran. Atau dengar. Itu lagi naik motor nih. Atau lagi jalan. Ada orang lagi baca Quran. Pas ayatnya wasjud atau yang lain-lain. Kita apal wasjud waqtarib dong sih. Padahal banyak. Wah, sujud tilawah. Boleh nggak kita sujud? Boleh. Tapi ingat, nggak boleh ada hadas kecil, hadas besar. Itu dalam keadaan suci.
Bagaimana sujudnya? Sujud udah nawaitu sajadat tilawah. Aku niat sujud tilawah. Langsung sujud. Baca. Bacanya apa? Subhanalladzi. Subhanalladzi. Ya. Sujud. Ya. Aneh yang biasa baca. Lagi begini blank. Udah lupa. Ya. Sajada wajhialladzi. Ya. Sajada wajhiya lilladzi. Sawwarahu wasam'ahu, ya, tuh ada bacanya tuh, ya, ntar apalin lagi, ya, ini lagi ini jadi lagi ngeblank, biahul yuqati fatabarakallahu ahsanul khaliqin, nah terakhir tuh, nah udah selesai, duduk, assalamualaikum warahmatullahi, begitu, ya, nanti kita belajar sujud tilawah, ya, nah jadi itu sujud tilawah nggak boleh sembarangan, harus ada wudu, jangan ujuk-ujuk melihat orang sujud, ini ikut sujud. Walaupun dia nggak dalam keadaan sholat. Yang kedua, sujud syukur. Sujud syukri. Sujud syukur. Ini sujud syukur nih. Mesti ada wudu. Atau nggak boleh dalam keadaan hadas besar. Head. Ya. Itu kalau lagi main bola sujud, itu sujud itu aja namanya selebrasi. Kan macam-macam selebrasi. Boleh nggak? Boleh aja selebrasi. Ada yang begini. Ya, maksudnya ke atas terserah dia, ada yang pakai cara dia, ada yang berdoa, ada yang macam model sujud. Selama dibilang bukan mengatakan sujud syukur, enggak apa-apa, tapi kalau dibilang sujud syukur enggak sah, haram malah. Kalau diniat sujud syukur haram. Karena sujud syukur itu kalau diniatin ya hukumnya sunnah kan. Maka itu masuk dalam ibadah yang wajib, dia wajib ya. Tidak boleh ada hadas kecil dan tertutup aurat, kan kayak sholat, kayak sujud aja sujud. Nah kalau aurat itu buka, nggak ada dosa malah. Tapi kalau sekedar selebrasi aja, gitu. Macam-macam yang selebrasi. Ada yang di jalan begitu, ada yang jungkir balik, nggak jadi masalah. Ya kan orang masuk tuh, tinggal lihat aja deh kemana. Tapi kalau semata-mata untuk sujud syukur tidak boleh, karena dia sama seperti sujudnya orang sholat, sujud syukur, sujud tilawah, kemudian khutbah Jumu'ah. Yaitu khutbah Jumat. Khutbah Jumat nggak boleh ada hadas kecil, apalagi hadas besar. Itu makanya paling ini lebih dari ceramah. Kalau ceramah kita nggak pakai ada hadas kecil, nggak jadi masalah. Kita lagi ceramah kentut juga nggak apa-apa. Tapi kalau lagi khutbah Jumat, ya nggak boleh ada hadas kecil, apalagi hadas besar. Nah kemudian wasolatul janazah, dan yang keempat sholat janazah, ya sholat jenazah. Ini sholat jenazah pun termasuk ya harus ada wudu, tidak boleh ada hadas kecil, apalagi hadas besar. Nah nanti kita lanjutkan lagi sampai mana itu? Masul mushaf, ya menyentuh mushaf. Mushaf ini Al-Quran. Ya, tapi nggak dibilang kok Al-Quran sih, kok dibilangi mushaf, ya kan gampang nyentuh Al-Quran. Kok di kitab-kitab fikih di sini yang kecil maupun yang besar di mana-mana kitab dibilangi bukan Al-Quran tapi mushaf. Ya, mushaf itu lembaran yang terisi, yang ada dalamnya ada ayat Quran. Kalau udah bentuk kitab begini namanya Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ya udah diangkat yang asli, tinggal Al-Quran. Yang lembaran-lembaran dapat, Nabi Ibrahim dapat, Nabi Musa dapat, semua Nabi banyak dapat. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf, ya mushaf, bentuk lembaran. Nah kalau di fikih ini dikatakan mushaf, ma kutiba fihi Quran, tuh apa yang ditulis nih Quran, ini ada ayat Quran nih. Tulis misalnya qul huwallahu ahad. Walau ba'do ayat, sekalipun cuma setengah ayat, apalagi full satu surah. Setengah ayat, ya itu namanya apa? Mushaf. Gak boleh disentuh sembarangan. Ya, makanya Anda tulis ayat waktu itu ente buat ini, jaga yang rapi, ya. Ente ada wudu kalau mau megang, kemudian jangan naruh sembarangan, apalagi ada di bawah pantat kita dan sebagainya. Paham tuh ya? Anda taruh di dompet Anda emang nggak pernah Anda taruh di kantong. Dompet Anda selalu ada di tas, maka kemana-mana tas yang Anda bawa. Paham nggak tuh? Ya, nggak ada tuh di kantong Anda tuh namanya HP, nggak ada, adanya tasbih. Ya, adanya siwak. Udah yang namanya dulu ngerokok tuh, rokok nggak ada di ginian Anda. Ya, semuanya ada di mana?
di tas, ya, duit, KTP semua gitu. Kalau kita taruh di sini kan HP ini, Pak deh. Ya, benar gak? Kantong HP kanan, HP kiri sih kebanyakan. Di kiri. Kiri tempat jantung bukan? Kanan apa kiri jantung? Jantung kiri. Taruh aja HP ente situ. Jangan salahin jantung ente connect. Mablang deh ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya jangan ada radiasi kan ditakutin. Ada radiasinya nggak? Ya kalau inti nggak percaya radiasi nggak apa-apa. Tapi kan katanya ada radiasi. Ani juga nggak tahu. Ya, kan Ani bilang katanya. Kalau inti yakinin ada radiasinya sampai di pom bensin nggak boleh, ya usahakan jangan taruh di ini. Udah paling enak di mana? Di tas aja lebih enak gitu. Emang kalau inti butuh pakai HP. Ya, Anda mau belajar, mau ngajarin, yuk kita kampanyekan yuk. Ya, darurat HP. Maksudnya apalagi anak-anak pada main HP. Ya, udah tahu bahaya dalamnya dan sebagainya dah. Ya, ini paling kagak kita yang udah ngerti, kita tahan HP. Ketika di mana? Masjid, majelis taklim atau musola, ada kegiatan agama. Segel ibaratnya, masukin kantong atau masukin tas. Udah matiin dulu. Kita dulu begitu tenang, takut ada kabar-kabar, takut ada Allah Ta'ala, jangan takut. Ya, begitu. Ya, makanya jangan pernah kita nih dengan kemajuan zaman jadi semakin butuh ame gitu-gituan, bukan lagi butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah takut bini benar ketahuan takut me bini. Takut me bini. Ya, jangan. Ya, Anda dari dulu tanya hari mana. Ketika Anda jalan nggak berani nelpon. Paling WA, dulu Anda masih main WA. Itu juga ntar Anda pasti buka. Sebab Anda paling marah kalau lagi di jalanan, di telepon. Karena Anda nggak bakal buka. Anda nggak pernah angkat. Orang sekarang sambil main. Ya. Apalagi sambil naik motor, ngaca di motor. Ya, baru kemarin Anda ngomong apa? Hati-hati ya, jangan ini. Ingat gak tuh yang kemarin, yang anak-anak Anda omelin? Minggu kemarin kan? Masih ingat gak? Ya rekaman. Ya itu dari motor. Lagi mau sekolah, bagus sama anak gue kagak. Coba kalau sama anak gue lu boncengin. Ya, lagi tengil banget. Motor ngaca. Anak sekarang tuh Anda liatin begitu. Hah? Tembok ditabrak. Ini jangan bingung bercandanya. Begitu manusia. Ya, Anda dididik sama guruan yang bedomelin. Lu nggak sadar diri lu gila. Sering begitu Anda dulu. Paham nggak? Lu nggak sadar diri lu gila. Bukan penghinaan. Kita ngaca diri kita nggak sadar. Kadang-kadang perbuatan yang nggak mesti kita lakukan kita lakukan. Gila bukan? Gila. Jangan marah. Kalau guru menghina atau apalagi sambil bercanda. Nggak ngomel masih enak. Yang nggak pantas dipantas. Ya, sama anak-anak yang udah begitu tuh. Atau uminya. Jitak palanya. Ada kan yang begitu ya. Mau ngapain main handphone jelek. Ya, pokoknya kalau kita berkendara ya baca-baca dulu. Di mana aja kemudian kita baca-bacaan kemudian konsentrasi semuanya. Baru tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agama ngajarin begitu. Gak bisa juga kita baca-bacaan kemudian ke selonong boy, gak boleh juga. Zaman Nabi Muhammad SAW ya taruh kuda, ditaruh aja Nabi ikat. Nggak bisa, ada nabi padahal kan. Bisa aja kan, kalau kita zaman ini begitu modelnya, ada wali ini. Salah, inti nggak begitu caranya. Gue tempat wali ini, wah salah. Ikhtiar tetap, ikhtiar. Ini kita kalau zaman-zaman nabi ngeberatin nabi pada ini. Iya, nyusahin nabi. Makanya ngaji. Jadi nggak nyusahin nabi. Ya, sekarang kita yang bukan nabi disusahin, ya itu syafaat. Kagak ada syafaatannya. Anda cuma ngedoain orang-orang yang peduli. Itu semua doa. Inti nggak usah minta doa mani. Makanya yang dekat sama Anda nggak usah. Doanya udah khusus. Itu Anda sebutkan. Ada ihfadna wa ahlana wa walidina wa auladana wa banatina. Anak istri Anda masuk. Orang yang cinta sama Anda, yang bantu, yang udah itu udah Anda doain semuanya. Ya, terutama apa Allah kasih dia nggak bakal pusing dengan pusingan dunia gitu. Paham nggak? Ya, urusan anak, urusan bini dan sebagainya nggak mesti dipusingin, nggak pusing insya Allah. Diangkat. Ya, karena dia mau peduli. Tapi yang nggak peduli, ya udah. Ya, udah begitulah kerjaannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah salamun asyani wa darji ya Rasul salamun
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai mana? Mahabbatul walidain, kecintaan kedua orang tua. Nah, kita masuk nih akhlak, di dalam akhlak pelajaran kita, adab, akhlak mengenai adab kepada kedua orang tua, akhlak kita kepada kedua orang tua. Yang kedua, apa yang ketiga? Yang ketiga ya. Wa abuka aidon, dan bapakmu juga. Yang kemarin diceritain tentang ibu, bagaimana tuh ibu ngejagain anak, apalagi masih bayi, ngajarin yang main, ngajarin duduk, ngajarin diri, nyiapin makanan. Itu biasa kerjaan ibu tuh. Kecuali ibunya single parent. Ya, biasa masing-masing tugasnya. Kita tahu deh, kita punya istri sakit, yang gendong, kuat 3 jam kita gendong, kita 5 menit pegel. Hebat tuh perempuan. Lain udah begitu, ya. Kita baru setengah jam ngomong. Itu perempuan. Ibu, kalau laki-laki ya biasa keluar rumah nyari apa? Nyari duit, sabar, capek dia, panas, waktunya dingin, hujan-hujanan. Untuk bisa apa? Untuk bisa memberikan nafkah kepada kamu. Nih kamu nih, kita nih sebagai anak lagi diiniin. Kalau kita udah jadi bapak ya kita sadar. Juga untuk istrinya, untuk ibumu dan seluruh keluarga, ya, dia belikan pakaian, dia belikan makanan apa yang dibutuhkan, ya. Ini bicara ini karena adatnya bukan adat, kebiasaan orang Islam itu yang ke pasar itu bukan perempuan, laki nggak ada zaman Nabi ke zaman sahabat, yang dagang ya laki-laki, yang belanja laki-laki, maka bicaranya ini secara Islam gitu. Kalau sekarang yang belanja bini kita, yang belanja pakaian, bener gak? Ya, dia tahuan dia dari kita. Obat-obatan, alat-alat madrasah, alat-alat sekolah. Nah, kemudian setelah itu wa abuka, yang ketiga ya, yang ketiga. Wa abuka, dan ayahmu. Aidon juga, dan ayahmu juga ini yuhibbu anta isa sahihal jisim. Dia senang, dia cinta kalau engkau hidup dalam keadaan sehat badan. Sehat jisim. Jasmaninya sehat. Tuh, namanya ayah. Wah, ibu enggak? Iya, ibu sama. Ya, ini lagi bicara tentang ayah sebagai kepala rumah tangga. Saliman minal adha. Selamat dari gangguan. Wal marad, dari juga sakit. Walidzalika yamna'u anka kulla syai'in yadurruk. Untuk itulah sang bapak mencegah, melarang kamu dari segala sesuatu yang membahayakan kamu. Kita ingat tuh, ya, biasanya perannya emang di bapak. Kalau ibu masih berani, anak nggak boleh makan es krim. Diteriak. Kalau bapak, nah, makanya bapak jadi perannya di sini. Ya. Wa ya'muruka bil muhafadzah ala sihah, dan ayahmu memerintahkan kamu untuk menjaga daripada kesehatan, jaga kesehatan. Wa yuhibbu an tansha'a 'alal akhlaqil fadilah, dan dia juga mencintai engkau hidup dalam akhlak yang mulia. Ini peran ayah nih, kita lagi dikasih tahu dulu nih, ada peran ibu, peran ayah. Kalau kita dapat yang begini beruntung kita. Karena di akhir zaman berapa banyak yang orang tua nggak peduli. Jangankan pendidikan anaknya, pendidikan kesehatan badan juga nggak peduli. Berapa banyak anak-anak tanggung. Anak-anak belasan tahun, jam 12 malam, jam 1 malam di jalanan yang nggak semestinya. Bapak ibunya kemana? Ini bukan anak udah umur 20-30 kali yang udah nyari duit sendiri. Ini kan masih di bawah pengawasan orang tua. Udahan akhlak nggak ada, kesehatan yang, waduh, udahlah akhir zaman. Ya, kita nggak begitu, alhamdulillah kita punya orang tua. Nah, kita jadi orang tua juga harus begini nih. Ya, memperhatikan segalanya sampai akhlak-akhlaknya kita senang, kita cinta kalau dipunya akhlak yang mulia. Wal adabil kamilah, dan adab yang sempurna. Walidzalika yanhaka an mujalasatil asyrar. Untuk itulah kenapa orang tua kita ingin kita punya akhlak yang baik, maka kita dilarang untuk bergaul, berduduk-duduk dengan orang-orang yang buruk. Ya, karena pergaulan itu menular. Duduk sama orang nggak baik, menular. Sama kayak kita main sama tukang minyak tanah, ya, pasti bau minyak tanah. Main sama penjual minyak wangi, gua nggak pegang-pegang tuh minyak wangi, iya, tapi harumnya lu cium. Tuh, paham nggak nih? Ya, itu dalam kehidupannya panjang tuh, diceritakan tuh. Ya, main dengan tukang minyak wangi,
paling tidak engkau tidak tertimpa dengan minyaknya. Kalau tertimpa minyaknya pasti wangi nggak? Wangi. Tidak tertimpa. Inti main dong ketika minyak wangi. Enggak tertimpa. Tapi aromanya sebaliknya dengan kejahatan. Lu main sama orang-orang yang narkoboy. Ya lu nggak narkoboy, enggak. Lu nggak nenggak. Tapi kalau kerja sama polisi, paham ya? Itu paling gagak begitu. Belum lagi jiwa-jiwa ruhnya yang jelek pasti nular. Hati-hati tuh. Ya, kadang sekarang kan, enggak mak, yang penting kan saya nggak main mak, begini. Udah. Ya, ntar udah melendung aja baru nangis. Naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Ya, ini nggak punya anak laki, nggak anak perempuan aja yang kita takutin, anak laki juga gue takutin. Ya, orang banyak boti di luar. Ya, dulu kan perempuan kita takutin. Ya. Nah, wa yuhibbu an takuna mustaqbalika rajulan kamilan fi ilmi. Dan kita larang, ayah ini melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan orang-orang yang buruk. Dan ayah juga sangat senang mencintai engkau menjadi pada masa depan engkau laki-laki yang sempurna di dalam ilmu. Muhadzaban fi akhlaqi, yang terdidik di dalam akhlak. Mutamassikan bidini, yang berpegang teguh dengan agama. Mu'tabaron bainan nas, yang menjadi rujukan, yang dia menjadi pelajaran buat manusia. Ya, jadi rujukan, jadi pelajaran buat manusia. Ya. Tuh orang tua inginnya kita anak begitu tuh. Pasti semuanya. Orang-orang tua yang akalnya sehat. Bapak-bapak kita dulu begitu. Termasuk kita juga begitu. Punya anak yang terdidik akhlaknya. Berpegang dengan agamanya. Jadi rujukan manusia. Yastati'u an yanfa'a nafsah wa gaumah. Yang bisa mampu memberikan manfaat buat dirinya. Dan juga kaumnya dan orang lain. Walidzalika. Untuk itulah bapak kamu adkhalaka, memasukkan kamu al-madrasah ke sekolah, wa anfaqa ala ta'limik, dan menafkahkan kamu di dalam pendidikan kamu, di dalam mengaji kamu. Untuk itulah dimasukin pesantren, dimasukin tempat-tempat yang baik, ya, tidak lain dipondokin. Untuk apa? Untuk masa depannya anak ini menjadi baik begitu. Ini mondok lagi, nggak ada, sepi di rumah. Ya, tinggal sama anak aneh nih yang perawan nih. Ntar dikawin. Ya. Orang ingin anak aneh nih alasannya. Enggak ada, udah mondok, biarin kita tegain. Ya, yang satu ada aja. Jagain Umi kan di rumah kalau ini. Enggak ada, udah mondok. Ya. Lu pikir bapak lu nih penakut. Ya, paham ya? Dipikir nih kita nih penakut gitu sendirian. Nah, awalnya kita sendiri. Awalnya kita sendiri bakal sendiri lagi. Jangan takut. Di mana? Kubur inti sendiri bakalan. Ini bapak ibu kita sekarang udah meninggal. Ada di mana? Dikuburin sendiri gak? Sendiri. Tapi karena kitanya dididik dengan agama, ditemenin dengan amal solehnya. Dia lebih seneng. Paham gak nih? Ya. Jadi jangan takut untuk sendiri demi kebaikan anak kita. Yang mana nanti jadi amal soleh kita di akhirat. Ya, kita jangan nggak tega. Kita nih udah enak. Mungkin taklimnya nggak jauh, ininya nggak jauh. Lah Imam Syafi'i dari kecil. Ibunya nih lakinya udah nggak ada, rata-rata yatim loh. Rata-rata yatim. Rasulullah tinggal. Ini sebaik-baiknya umat sama ayahnya, masih kandungan 2 bulan. Loh, paham ya? Kalau hidup ngomong jadi orang hebat begitu. Jangan semuanya kita dikolokin, gak jadi apa-apaan. Ya, intinya ngerusak anak-anak kita di masa depan kalau kita udah ngolokin anak-anak kita. Paham ya? Dikolokin, jangan ini deket aja, deket. Inti ntar rasanya. Ya, apa nanti mau beliin, wah segalanya, tunggu pada saatnya nanti. Ya, nah makanya jangan takut. Orang-orang dulu tuh kuat-kuat, hebat-hebat. Makanya ente jadi orang tua, mesti tega. Bukannya tega, emang buat kebaikannya dia. Kita nggak mesti harus ketemu anak, mesti ini, nggak jadi masalah. Paham ya? Atau andai kata diambil sama Allah Ta'ala aja miksi kita redo. Apa ditibang diambil masih ketemu gitu di dunia. Diambil Allah nggak kembali lagi kan di dunia. Seperti meninggal. Itu wajib harus ini. Kalau kagak nggak redo. Wow, dosa besar inti sama Allah Ta'ala. Yang punya siapa? Ya pasti kembali. Termasuk istri inti. Biasa-biasa aja. Ya maksudnya biasa bukannya sok ini. Enggak. Artinya jangan sampai kita lupa. Sehingga apa? Sehingga kita nggak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi kita ingin sesuatunya pada masa depannya menjadi orang yang teladan, menjadi baik. Yang dapat pahala siapa? Kita, orang tua. Ntar kita dikubur kan bakal mati sendirian. Paham nih? Setia-tianya bini kita, setia-setianya kita sebagai laki-laki nggak bakalan nemenin kita dikubur, nggak bakalan. Bini Ani ini nggak bakalan nih mati ngikut dikuburin, nggak. Paling ingin minta mati doang, tapi dikuburin enggak, lagi nggak dikasih sama orang. Lo kata gila. Orang hidup di paham ya? Enggak, biar kata lo biar bini lo sayang gimana juga. Kita sama kita, apalagi laki. Itu kan kata kawin lagi. Siapa tuh ngomong tadi? Tahu. Ya udah punya anak tuh dia. Udah ngomong begitu. Laki tuh, Mang. Didik, Mang. Belajar deh mama. Ya, dunia. Ya, bakalan kita sendiri. Emang awalnya kita sendiri. Ya. Awalnya sendiri kan. Dalam kandungan sendirian, walaupun ada kembar juga. Lahir kita sebelumnya belum nggak diciptakan, udah asik-asik aja. Tapi untuk kebaikan. Nah, ketika kita dikubur sendiri, kita nggak sendiri sebenarnya. Ada yang nemenin kita amal soleh kita. Dari mana? Tuh dari anak-anak kita yang kita didik dengan pendidikan agama yang baik. Ya, nah inilah ya gambaran bagaimana begitu orang tua yang benar-benar berpegang sama agamanya nggak mau anaknya nyungsang, anaknya begitu. Nah, nanti kita belajar lagi sampai makanya kita dididik. Ya, diatur sama agama sebagai anak nih untuk bakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua yang benar-benar akal sehat nggak mau anaknya susah. Anaknya biar menjadi orang-orang yang hebat di masa depannya. Maka kita wajib untuk bersyukur kepada orang tua kita. Dengan apa caranya? Berbakti. Bagaimana caranya? Nah, kita lanjutkan nanti buat minggu depan. Ya, ketemu lagi nanti insya Allah pada Selasa di malam Rabu. Insya Allah panjang umur. Minggu depan ketemu lagi Selasa malam bro. Di waktu yang sama, di jam yang sama, jam 9-an. Insya Allah. Ala ziniyah kulatun salihah ila hadin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dhalin amin ya rabbana.